Kumai ini negerinya aman atau tidak aman? Damai atau banyak? Damai. Kalau memang aman damai, kenapa mesti pakai pagar besi? Kalau memang aman, kenapa mesti Ustadz Somad dikawal 3 lapis? Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga Banser. Kenapa mesti dikawal? Karena orang yang sedang jatuh cinta, sedang tuli dan buta. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia tarik semua tangan baju Ustadz Somad, bisa lepas, copot semua. Jadi kalau ada nanti orang yang lihat rekaman melalui YouTube, kenapa Ustadz Somad dikawal? Kenapa Ustadz Somad pakai pagar besi? Kenapa sampai ada ambulan? Begitulah mereka para pencinta. Tapi sebenarnya mereka cinta ke Abdul Somad karena Abdul Somad bersolawat. Tadi ketika di atas pesawat, apa yang Ustadz rasakan? Di atas tidak bertali, di bawah kaki tidak sampai, pesawatnya kecil. Saya tanya tadi Pak Haji Nadalsah, ada pesawat yang langsung dari Muara Teweh ke Pangkalan Bun? Enggak ada Pak Ustadz. Loh, ini kok bisa ada pesawat kecil sekali? Ini pesawat yang dicarter khusus untuk Ustadz Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya dipersilakan maju ke depan, Pak Haji Nadalsah yang lain di belakang. Bapak silakan Ustadz ke depan, di belakang. Rupanya makin di depan makin seram. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali bersolawat. Pejamkan mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, begitu saya buka mata, rupanya sudah sampai. Tapi ada saatnya nanti, waktu kita pejam mata, Bismika Allahumma ahya wa amut. Waktu kita pejam mata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ketika buka mata, gelap. Di saat itu kita pegang ujung kain, tidak lagi ada jahitan, karena kain kita sudah jadi kain. Kok kain batik? Kain kafan. Di saat itu tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz silakan turun, selamat datang, tola'al badru alaina. Tidak ada. Yang ada pertanyaan adalah marabbuka. Insya Allah kalau kita istiqomah bersolawat, kita akan bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Amin. Man nabiyuka. Kalau kita bersolawat, insya Allah kita akan menjawab Nabi Rasuli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Di antara keutamaan solawat, orang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ini sekarang banyak anak-anak muda, dia hafal saja. Nabi saya Nabi Muhammad, Tuhan saya Allah, kiblat saya Ka'bah, saudara saya orang beriman, imam saya Al-Quran. Ketika setelah itu diajak, kamu tidak bersolawat? Jawabannya sudah dihafal Pak Ustadz. Ini bukan ujian SNMPTN, ini bukan ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ini hanya bisa dijawab. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah akan kuatkan mereka bisa menjawab. Dengan syarat apa? Dengan syarat banyak-banyak bersolawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini orang tuanya bersolawat, tapi apakah ada jaminan bahwa anak kita akan bersolawat? Tidak ada jaminan. Bapak-bapak di sana marah itu karena payung ibu terlalu rendah. Jadi dia melihat itu dia mau naikkan ke atas sedikit. Ibu juga serba salah, mau payungnya terlalu tinggi, ketiaknya basah. Ini mau ditutup nanti kepanasan. Jadi memang kita mesti berlapang dada hari ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan Abdul Somad. Ini semuanya gara-gara Abdul Somad ini. Tenda ada, tapi jauh di sana. Nah, jadi memang masyarakat di Kumai ini pilihannya dua. Anda mau tidak kepanasan, jauh. Anda mau dekat,
bisa ngelihat Ustadz Somad panas. Nah, jadi masyarakat milih. Kata yang satu lagi, aku nggak terlalu penting lihat wajah Ustadz Somad, yang penting bisa jauh sambil minum es. Nah, itu yang di tenda-tenda di belakang. Nah, ada satu lagi, aku nggak terlalu penting, yang penting bisa ngelihat dari jauh. Itu mereka yang di atas sana santai, masya Allah. Hai guys. Oh, mereka dengar juga rupanya, tangannya melambai. Tapi bagi ibu-ibu yang militan yang luar biasa, kakak-kakak, abang-abang saya ini, bagi mereka, saya bukan mau mendengar ceramahnya, saya mau ngelihat dia apakah sama enggak dengan yang di handphone saya. Masya Allah, ini gambarnya ini terlalu putih saya dibuat. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi saya disandingkan dengan Pak Kiai Mahmud, Masya Allah, Tabarakallah. Tolong suara saya jangan dibanding-bandingkan dengan Kiai Mahmud. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi jauhnya, antara langit dan sumur dasar bumi di bawah. Tapi walaupun begitu saya bangga, saya berbahagia bisa satu majelis bersama dengan orang baik-baik ini di Kumai, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami. Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah juga acara begitu, drone-nya langsung selesai acara saya minta, mana rekamannya Bapak yang punya drone? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Kecuali di Kumai ini Masya Allah luar biasa. Awas nabrak itu dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis kita ini panitianya bersusah payah, Bapak Ibu jauh jalan kaki. Majelis ini hanya menjadi antanya jifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Kenapa busuk dan berbau? Kalau tidak ada sholawat. Itulah maka kalau kita ketemu sama orang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sini di Kumai kalau ketemu bersolawat, Allahumma sholli. Di tempat lain kalau ketemu, mohon maaf ya, utang saya nanti dibayar. Kenapa kalau orang ketemu itu bersolawat? Karena kalau tidak bersolawat, majlisnya menjadi majlis antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis bernanah, majlis berulat. Insya Allah majlis kita ini majlis yang harum semerbak karena solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berdoa, ya Allah, jadikan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, suaminya jangan sampai ada dilarikan pelakor. Masya Allah, aminnya kuatnya di sini. Amin. Padahal kalau di rumah, apa kata mereka ke bapak? Kamu mau dilarikan pelakor, ambil. Tapi begitu Ustadz Somad mendoakan, amin. Ingat, doa itu tidak akan sampai kepada Allah, doa itu tidak dikabulkan Allah kalau tidak dengan sholawat. Makanya sebelum berdoa itu berselawat dulu. 4. Saya Pak Ustadz gak bisa bahasa Arab, saya bukan orang Arab. Saya jadi curiga drone yang pertama tadi memang kameranya mati. Yang nggak bisa bahasa Arab, doanya pakai bahasa Indonesia aja, betul?
pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, silakan. Allah Maha tahu. Cukup yang 4 itu pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa diulang? Pertama, a'udzubillah. Yang kedua, bismillah. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, sholawat. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Kadang orang ada doanya kuat, ya Allah bukakan aku pintu rezeki. Tapi kadang ada orang doanya nggak kuat. Pas ditanya, kamu doanya kenapa nggak kuat? Aku takut kamu tersinggung. Loh, apa hubungan doa kamu dengan aku? Soalnya doaku, ya Allah tolong dia tunda pembayaran yang kemarin, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga yang terlilit hutang. Kuat sekali doanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholawat. Ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, lalu kemudian dia duduk tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu selesai, langsung terdengar suara handphone. Ning 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 ning. Maka, halo? Apakah sholatnya sah? Sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Dia lupa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis menjadi majlis bangkai kalau tidak bersolawat. Doa tidak sampai kalau tidak bersolawat. Sholat tidak sah kalau tidak bersolawat. Khotib hari Jumat naik ke atas mimbar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pembagian apa ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Janji, jangan tersinggung. Ini ramai apa ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Ada pembagian sembako. Ini datang lillahi ta'ala. Inilah orang-orang yang tulus ikhlas karena Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Fa'ilul lima yurid, ya Arhamar Rahimin. Saksikanlah wahai para malaikat, ini adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau sama ini ada orang yang bertanya, Ustadz Somad, kenapa Ustadz sehat? Apa makanan Ustadz? Nasi. Apa minuman Ustadz? Air putih. Kenapa Ustadz sehat? Karena orang Kumai mendoakan saya sejak 3 bulan yang lalu. Ya Allah, nanti hari Ahad Ustadz Somad mau datang, sehatkan dia ya Allah. Apalagi ketua panitia ini yang paling khusyuk tahajud tadi malam. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Kalau bisa panas terik, panas betulan. Ya Allah, jangan sampai ada halangan supaya Ustadz Somad cepat datang. Sampai sehatkan dia ya Allah. Sampai acara berakhir tablik akbar di Kumai ya Allah. Setelah itu kuserahkan pada Engkau ya Allah. Itulah yang membuat Ustadz Somad sehat. Sekarang Bapak Ibu semua sudah tahu rahasianya. Rahasianya sholawat. Rahasianya doa orang-orang ikhlas, hamba-hamba Allah. Mereka inilah yang tengah malam meneteskan air mata bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Bapak Ibu juga doakan Haji Muhammad Rahman, doakan juga Haji Nadal Shah, doakan juga semua yang ada di atas ini, doakan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ustadz Somad cuma nyebut Haji Muhammad Rahman, cuma nyebut Haji Nadal Shah. Kami kok nggak disebut? Oke, saya sebut semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat.
semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin.